Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para santri dimanapun anak-anak berada, yang ada di rumah dalam masa COVID-19 ini, kita belajar sedikit-sedikit saja, tapi mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Kita menyambung hadis yang sebelumnya, yaitu dalam pelajaran hadis. Hadis berikutnya adalah an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari. Nah, ini hadis yang sangat besar sekali artinya. Walaupun kelihatannya biasa-biasa aja, tapi sungguh mendasar arti hadis ini. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasul SAW pernah bersabda, pernah berkata, kata beliau. Apa kata Rasul? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum itu artinya ahsanukum, orang yang paling baik di antara kamu. Baik sekali orangnya itu. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Qur'an, imbahnya bisa, 'allamahu, mengajarkan pulang ke orang lain. Itu khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Ini sekian orang yang baik itu banyak, tapi yang paling baik itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan dia ngajar pulang itu, ngajar Al-Qur'an. Bukan main ya. Nah, konteks hadis ini adalah bahwa min fadailul Quran, di antara fadail Al-Quran itu kan kalau orang membaca satu huruf pahalanya itu 10. Kalau 10 huruf yang dibaca 100 kebaikannya. Coba kalau kita pernah nggak kita menghitung satu lembar halaman Al-Quran misalnya itu berapa huruf? Kalau kita baca nggak nyampe 5 menit itu. Paling ya 2 menit selesai. Ada sampai juga satu halamannya aja setengah lembar. Itu berapa huruf itu? Banyak sekali pahalanya itu. Nah, jadi kalau orang tersebut membaca Al-Quran satu huruf, pahalanya 10 kebaikan. Kalau 100, 1000 kebaikan. Ini berapa ratus nih yang ada dalam satu lembar nih aja kalau kita baca, bukan main. Nah, kalau orang mengajar Al-Quran, saya misalnya ngajar Al-Quran, saya ngajari 3 orang. Kemudian yang 3 orang ini baca Al-Quran, walaupun saya sudah mati lama, saya dapat masih pahala. Pahala mereka membaca yang 3 ini. Nah, kalau yang 3 ini ngajari pulang. Misalnya 20 orang di kampung, 10 orang di kampung, anak-anak. Mereka bisa baca Al-Quran, bagus bacaannya. Mereka baca, yang 3 ini dapat pahala. Saya yang pertama ini dapat pahala terus juga. Walaupun saya ini udah mati 100 tahun, dapat pahala terus. Itu pahala mengalir tuh. Gak capek itu. Dapat terus pahala, bukan main ya. Nah, itulah Nabi mengatakan itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dia akan dapat pahala terus soalnya. Apalagi yang 3 tadi ngajak orang sekampung baca Al-Quran. Bukan main tuh. Saya yang udah setengah abad mati misalnya, meninggal dunia misalnya, dapat terus pahala, kiriman terus pahala orang-orang yang membaca. Nah, itu karena apa? Karena sebelumnya itu adalah belajar Al-Quran dan mengajar. Nah, itu dia. Ini hadis ini. Besar sekali hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari. Tapi syaratnya ya ikhlas ngajarnya. Ngajarnya harus lillahi ta'ala, belajarnya lillahi ta'ala, bukan karena terpaksa mengajarnya. Jadi anak-anak jangan terpaksa ya belajar Al-Quran. Nah, jangan terpaksa, dengan kesadaran, mudah-mudahan diberi berkah. Nah, kalau ngajar juga harus ikhlas. Kalau uang di dunia oke lah, misalnya kalau orang memberi, kalau enggak ya diikhlaskan misalnya ya. Karena itu amal akhirat yang pentingnya itu. Kalau kita ngajar paling berapa menit, ya, usaha yang lain kan ada. Gitu. Nah, itulah dia fadilahnya. Khairukum
man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasul, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dulu baru ngajar. Nah ini anak-anak harus bisa nih, harus belajar nih, masa belajar nih sekarang nih. Harus bisa baca Al-Quran, bagus bacaannya, tahu panjang pendek bacaan itu ada. Harus tahu yang namanya gunnah. Misalnya innallaha, itu gunnah itu satu alif bacaannya, 2 harakat. Harus yang nggak boleh innallah. Harus innallaha wa malaikatahu. Nah, ada mat wajib di situ. Nah, kalau sampai seperti itu lagi, bagus lagi tajwidnya dia tahu. Ya, jadi anak-anak semua jangan sampai kada bisa membaca Al-Quran. Bila kada bisa tuh jangan berdiam. Tanya seperti apa, belajar, minta dengarkan. Ini mu'alim na ulun hendak baca Al-Quran, dengarkan bujurkah, kadakah. Nah, itu bagus dia. Ya, mau semua itu insyaallah mu'alim mendengarkan bacaannya Al-Quran itu. Ditegur yang salahnya. Nah, kita santrinya yang benar aktif mau bisa itu. Jadi jangan terlalu dipaksa untuk belajar Al-Quran ini, harus dengan kesadaran supaya hasilnya berkah, bagus. Itu ya semua ya. Nah ini hadis ini biasa aja kalau orang membaca, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Tapi di balik arti itu tersisip di situ sebuah pekerjaan besar, manfaat besar, pahala yang besar, kebaikan yang sangat besar sekali ketika orang bisa menggawi hadis ini. Ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bukan main ya. Yang belum bisa, orang tua misalnya belum bisa, belajarlah Al-Quran itu. Anak-anak apalagi ditahsin kalau belum bisa baca Al-Quran itu. Dia harus tahu matnya, ada mat lazim, ada mat wajib, ada mat jaiz, panjang pendeknya membaca, bukan main. Qala ta'ala warattilil Qur'ana tartila, baca dengan tartil, bagus tuh Al-Quran. Nah jadi ini hadis bukan main nih. Jangan kita menganggap nanti orang-orang yang ngajar di TPA itu orang-orang yang rendah, orang yang hina, jangan. Kalau mereka itu ikhlas ngajar tuh mereka itu orang-orang yang hebat. Ada orang di dunia ini gajinya misalnya 75 juta sebulan. Kalah dengan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di akhirat tuh kalah. Di dunia lah oke lah dia. Tapi kalau di akhirat kalah dia itu. Gajinya dengan ganjaran membaca Al-Quran itu kalau dibandingkan. Nah oleh karena itu kita semua sangat mendorong sekali anak-anak bisa baca Al-Quran, bagus bacaannya. Dan kalau bisa nanti kalau sudah dewasa, sudah tua, atau sekarang juga kalau memang bagus bacaannya, pernah mengajar orang membaca Al-Quran. Disuahakan mengajar orang, anak-anak atau siapa saja baca Al-Quran. Tapi itu tuh investasi kita nanti. Kalau mereka yang kita ajarin baca Al-Quran, kita dapat pahala terus. Yang ngajar nih ke kampung, sekampung ngajar bukan main. Sekampungan orang baca Al-Quran malam-malam, nih gurunya nih dapat terus nih pahala. Asal ikhlas gurunya mengajar. Insyaallah mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baik, hadis itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua hari ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi itu artinya hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pernah mengatakan, Rasul kata beliau pernah bersabda, pernah berkata, orang yang membaca Al-Quran, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi. Nah, yang baca Al-Quran mahir, bacaannya bagus, fasahahnya bagus, tahsinnya bagus, baguslah bacaannya itu.
matnya, mat wajibnya, panjang pendeknya. Siapa dia itu nanti? Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia di akhirat nanti. Nah, ini bersama golongan para malaikat hari kiamat nanti. Orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya, dia bisa mengerjakannya. Ya berusahalah gimana cara bisa mengerjakannya. Dengan bacaan yang bagus, mahir dia membaca. Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia hari kiamat nanti. Orang-orang yang mulia lah. Safarat itu ya ditafsirkan artinya malaikat yang musafir langit bumi itu. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi, dan orang yang baca Al-Qur'an dan dia terbata-bata. Ini nang kada pati bisa baca Al-Qur'an ini. Wa yatata'ta fihi, terbata-bata dia bacanya ngalih, wa huwa alaihi syaqun, ngalih bacanya. Kalau dia mau belajar lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Nah, 2 pahala ini. Misalnya gini. Ini orang baca Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna, misalnya begitu. Ya tata'ta, dia terbata-bata, tapi terus mau belajar dia. Nah, orang yang belajar Quran seperti ini jalan terus, dia mau belajar, dengan kesusahannya itu dia dapat 2 pahala. Apa 2 pahalanya? Ajrun ala qiraatihi, 1 pahala membaca, wa ajrun ala ta'atihi, 1 lagi pahala susahnya dia membaca. Nah, ini dia ganjaran yang Allah sediakan buat orang yang mau belajar Al-Quran. Susahnya aja sudah diberi kebaikan, apalagi membacanya. Nah, jadi kita harus benar-benar menjadikan Al-Quran ini dia benar-benar adalah permata dalam kehidupan yang akan membawa kebahagiaan di akhirat nanti. Membacanya sedikit, bagus bacaannya, baguslah. Tapi diusahakan terus menerus bisa dibaca itu. Jangan dilupakan Al-Quran. Apalagi ya ada orang-orang yang bisa baca Al-Quran tuh sebulan tamat, ya ada yang seminggu tamat. Nah, itu bukan main ya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita diberi karunia Allah Subhanahu wa taala untuk diberi rahmat bisa membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian ta'lim kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung pada sesi berikutnya nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.